Bagi masyarakat yang tinggal di tanah Jawa, Nyi Roro Kidul selalu dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Wanita yang konon sangat sakti ini juga memiliki hubungan dengan raja-raja Jawa era Mataram hingga sekarang. Melalui persekutuan ini, Jawa dilindungi oleh kekuatan gaib yang tidak tampak namun sangat kuat dan bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki linuweh atau kelebihan. Lantas, seperti apakah sejatinya asal-usul keberadaan Nyi Roro Kidul yang sebenarnya? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, Bali, bahkan di seluruh Nusantara. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia, dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun menurut beberapa kalangan, sebenarnya keduanya berbeda. Beberapa orang memperdebatkan dari mana asalnya wanita yang sakti luar biasa itu. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa dia adalah seorang putri raja, seorang bidadari, jin, dan lain sebagainya. Lantas, mana yang paling benar? Tidak ada. Setiap pandangan atau perspektif memiliki kebenarannya sendiri-sendiri. Berikut beberapa pandangan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul tersebut. Mari kita simak satu persatu. Pandangan sejarah dan konspirasi era penjajahan Belanda. Kisah dari Nyi Roro Kidul bermula dari lahirnya seorang putri bernama Ratu Ayu dari Kerajaan Galuh. Sejak dia lahir, keanehan sudah terjadi pada tubuhnya. Dia bisa bicara atau mengatakan jika dirinya merupakan penguasa pantai selatan. Setelah dewasa, dia menunggu seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya. Pria itu adalah Raja Jawa yang kelak datang ke pantai selatan untuk meminta bantuan. Dan benar saja, akhirnya Panembahan Senopati yang merupakan Raja Mataram datang ke pantai selatan. Dia melakukan semedi selama beberapa malam sebelum akhirnya Nyi Roro Kidul datang dan jatuh cinta pada sosok raja itu. Akhirnya kedua insan itu bercinta selama 3 hari 3 malam di bawah laut sebelum Panembahan Senopati kembali dan berperang. Di era Sultan Agung tiba, dia menciptakan tari Bedoyo yang merupakan perwujudan percintaan sang kakek dengan penguasa Laut Selatan. Oh ya, pendapat lain tentang Nyi Roro Kidul dikemukakan oleh seniman Kawakan Pramudya Anantatur. Menurut beliau, Nyi Roro Kidul adalah tokoh rekaan seniman kala itu. Tokoh ini diciptakan untuk menutupi kekalahan Mataram dari Belanda. Dengan menciptakan tokoh ini, mereka seakan-akan masih memiliki kuasa akan pantai selatan.
pandangan mitos dan dongeng yang dipercaya oleh masyarakat. Mitos pertama tentang asal-usul Nyi Roro Kidul bercerita tentang anak dari Ratu Bilqis yang dahulu tunduk dengan ketampanan Nabi Sulaiman. Dia menikah dengan seorang jin dan dikaruniai seorang anak tidak kasat mata. Malu dengan anak yang seperti ini, Ratu Bilqis membuang anaknya ke pulau jauh bernama Al-Jawi. Dari pulau ini, Nyi Roro Kidul tumbuh dan akhirnya menguasai Laut Selatan. Masih ingat dengan kisah Nawang Wulan dan Jakatarup? Bidadari yang dicuri selendangnya itu akhirnya menikah dengan Jakatarup. Setelah memiliki anak, dia tahu jika Jakatarup telah mempercayainya. Dari sini, dia mengambil selendang dan kembali ke kayangan. Sayangnya, dia tidak diterima karena sudah menikah dengan manusia. Bahkan, dia dikutuk menjadi sebangsa jin dan disuruh menjaga kawasan selatan Jawa agar tidak tenggelam oleh samudera yang terus meluap. Pandangan Islam tentang Nyi Roro Kidul. Dalam Islam, Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat dan jin dari api. Keduanya hidup berdampingan dengan manusia memiliki derajat yang lebih tinggi. Mengetahui hal ini, kaum jin tidak terima karena mereka memiliki kesaktian yang lebih besar dari manusia. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, mereka akan membuat manusia terjerumus dan berpaling dari Tuhannya. Nyi Roro Kidul adalah jin yang barangkali memiliki tingkatan yang tinggi. Dia mengubah wujudnya menjadi seorang berparas cantik yang kerap menggoda manusia. Dengan wujud ini, dia mengganggu manusia bagaimanapun caranya, termasuk memberi iming-iming, jabatan, dan juga uang yang banyak melimpah. Pandangan teosofi tentang kebenaran dari Nyi Roro Kidul. Teosofi adalah sebuah doktrin filsafat agama dan mistisme. Pada abad ke-19, gerakan ini mulai muncul dan menyebar ke banyak negara di dunia. Salah satu tokoh dari teosofi adalah Geoffrey Hodgson. Dia menyelidiki banyak sekali peristiwa mistisme, termasuk mengatakan bahwa di Borobudur ada dewa penjaga tanah yang membuat kawasan itu jadi aman. Saat mengunjungi Indonesia, Geoffrey juga mengunjungi pantai selatan. Dari kunjungan ini, dia menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul tidak ada. Makhluk yang konon dianggap sebagai Nyi Roro Kidul itu adalah seorang putri dari dunia manusia yang bertapa dan akhirnya menjadi kuasa di sana. Selanjutnya, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai makhluk pikiran yang tercipta dari mitos atau kepercayaan manusia. Selanjutnya, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai makhluk raksasa astral purba. Itulah tadi sederet asal-usul tentang keberadaan Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar atau tidaknya, Nyi Roro Kidul, tokoh yang sangat kuat ini, tetap dipercaya oleh mereka yang ada di kawasan pesisir pantai selatan. Banyak orang masih percaya orang yang kalap di laut itu diambil Nyi Roro Kidul dan larangan memakai baju hijau di area pantai selatan.
Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda percaya dengan pendapat-pendapat tersebut? Atau Anda punya pendapat tersendiri? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Ali Cool Channel.